apapun yang kita mau pelajari ya, sebelum kita bisa terapkan, itu kita harus paham dulu konsep-konsep dasar. Ya. Banyak orang sebenarnya bukan dia tidak mampu melakukan, seperti penelitian statistik, seperti rasanya berat atau sulit, bukan sebenarnya. Tapi karena memang dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah mempelajari dengan seksama, dengan sistematis konsep-konsep dasar itu, kemudian dia tidak pernah berlatih atau menerapkan. Karena statistik ini memang harus kita pelajari. Kenapa? Karena dia punya pola, dia punya struktur, dia punya metode yang khusus. Jadi kalau kita tidak pelajari, otomatis tidak bisa kita ngarang-ngarang. Beda dengan sesuatu yang mungkin bisa kita kreasikan. Kalau statistik tidak bisa, karena polanya sudah ada. Nah, orang yang betul-betul belajar statistik itu, kalau bukan dari jurusan statistik, kita di S1 itu hampir tidak ada itu pelajaran statistik. Karena di metode penelitian itu lebih banyak juga kita bahas konsep-konsep mengenai penelitian secara umum. Ya. Cuma di S2 itu ada mata kuliah statistik. Nah, apa yang perlu kita pelajari atau pahami di dalam konsep-konsep dasar statistik itu ya. Yang pertama, kita membedakan statistik dan statistika ya. Statistika itu adalah ilmu tentang metode statistik, ilmu tentang statistik. Ilmunya bagaimana kita menggunakan aplikasi, bagaimana kita mengambil data secara metodologis, secara keilmuan, itu statistika. Kemudian setelah kita ngambil data, maka di situ terkumpul data yang sudah kita ambil berdasarkan prosedur-prosedur tadi, susunan data, susunan angka-angka, itu yang disebut dengan statistik. Hasilnya, ya, hasilnya. Kemudian mengapa kita harus melakukan statistik? Karena banyak hal yang harus kita ketahui itu secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. Banyak hal yang harus kita ketahui secara kuantitatif. Contoh, kita lihat seseorang itu hidupnya bahagia, senang-senang, jarang konflik dengan keluarganya. Terus kita mikir, ini orang bisa bahagia, berapa besar pendapatannya sehingga dia bisa mengalami suatu kondisi kebahagiaan seperti itu. Ya. Ternyata setelah kita ambil data-data kuantitatifnya, jumlah gajinya berapa, tunjangannya berapa, oh ternyata dia cuma gajinya atau total penghasilannya per bulan cuma 4 juta. Maka 4 juta ini adalah angka kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat ada orang banyak problemnya, kita ketemu banyak mengeluh, banyak masalahnya, anaknya banyak menimbulkan konflik. Terus kita pikir, kenapa? Apakah dia mengalami banyak permasalahan karena penghasilannya sedikit? Ternyata kita tanya-tanya, akhirnya kita dapatkan penghasilannya ternyata dia 10 juta dibanding tadi 4 juta. Ya. Jadi banyak dalam hidup ini itu kita harus mengetahui angka-angka, bukan cuma sekedar makna atau sekedar pemahaman-pemahaman kualitatif.
Ya. Jadi saya tidak bisa katakan Pak Saru ini badannya besar, ini badannya kecil, ini tinggi, ini rendah. Itu kualitatif. Tapi saya harus mengatakan Pak Sarul ini tingginya berapa, beratnya berapa. Baru saya bisa mengetahui apakah betul dia yang disebut dengan badannya besar. Kalau itu sudah kita temukan. Ya. Nah, jadi tidak bisa kita katakan dia ini orangnya bahagia, penghasilannya besar. Seberapa besar? Ya. Nah, tidak bisa kita katakan dia ini keluarga besar. Kita harus tanya berapa istrinya, berapa anaknya. Ya. Jadi mode-mode berpikir kuantitatif itu dalam kehidupan maupun dalam dunia ilmu itu sangat diperlukan. Karena dunia kuantitatif itu objektif. Dunia kualitatif itu subjektif. Kalau saya mengatakan dia badannya besar, itu menurut saya dia badannya besar. Tapi kalau dia katakan dia punya tinggi 160, 170, beratnya 80, itu objektif. Siapapun yang mengukur dia mengatakan itu dia punya berat dan tinggi seperti itu. Tapi kalau dia dapat orang yang lebih besar dari dia, bilang dia badannya kecil. Ya. Kenapa? Karena dia ukuran badannya lebih besar daripada badannya dia. Oke. Jadi kalau kita mau objektif, itu kita menggunakan angka-angka perhitungan-perhitungan kuantitatif. Jadi mengapa kita mau belajar statistik atau kuantitatif? Karena kita mau mengetahui ukuran-ukuran, ya, ukuran-ukuran secara objektif dari sebuah fenomena, ya, dari sebuah fenomena. Ini penting. Jangan katakan, oh dia cepat selesai. Tapi pertanyaannya berapa tahun dia selesai? Karena berapa tahun itu kuantitatif. Ya, dia cepat meninggal. Iya, umurnya berapa? Kalau dikatakan dia cepat meninggal, umurnya 70 tahun meninggal, mungkin bukan cepat meninggal itu, tua itu. Ternyata di kampungnya dia rata-rata orang meninggal itu 100 tahun. Karena di kampung situ itu orang rata-rata panjang umur 150 tahun, dah 120 tahun, 100 tahun. Dia cepat meninggal karena umurnya 70 tahun. Karena itu kita melihat rata-rata. Kita melihat angka yang terbesar, kita melihat angka yang terkecil. Ya. Jadi kita katakan dia paling tinggi, dia paling besar, kita lihat perbandingannya dengan individu lain di dalam kelompok itu atau di dalam komunitas itu. Ya, itulah perlunya ada namanya nilai tengah, ada rata-rata, mana yang paling banyak, mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Karena tidak bisa kita mengatakan dia itu tinggi kalau kita tidak lihat rata-ratanya. Paham ya? Ini konsep-konsep dasar mengenai statistik, memahami statistik.